Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Pramana Sudibya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang alat terbaru yang baru saja diperoleh oleh jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Penerbangan A. Garis Yukto, yaitu adalah gas analyzer. Gas analyzer adalah alat yang berguna untuk mengukur kadar polusi yang dihasilkan dari proses pembakaran mesin. Proses pembakaran mesin pasti akan menghasilkan gas, yaitu 1 CO, 2 HC, 3 CO2, 4 O2, kemudian NOx. Hasil dari polutan tersebut menunjukkan kondisi di mana mesin mengalami kondisi yang pertama adalah lean atau miskin campuran bahan bakarnya, kedua rich atau terlalu banyak campuran bahan bakarnya, dan yang ketiga adalah top performance, yaitu kondisi di mana proses pembakaran sesuai dengan spesifikasi yang dibuat oleh pabrik. Hasil dari polutan akan dibandingkan dengan daftar dari standar Euro yang dikeluarkan oleh Eropa, seperti di sini tabelnya. Jadi hasil yang ditunjukkan dari pengukuran polusi pada mesin nanti akan dibandingkan dengan tabel berikut, kemudian akan ditentukan bahwa kondisi mesin tersebut sesuai dengan standar apa. Standar tersebut terdiri dari Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, dan Euro 6. Semua sudah ada di tabel yang kita tampilkan tadi. Apabila kondisi kendaraan mengalami polutan sesuai dengan tabel atau tidak di atas dari tabel yang dicantumkan tadi, artinya kondisi kendaraan sesuai dengan standar Euro tersebut. Misalkan ada kendaraan dengan hasil polutan sesuai dengan tidak melebihi dari standar Euro 5, maka dia akan dinyatakan lulus standar Euro 5. Semua kondisi polutan ini digunakan untuk menjamin negara atau daerah tersebut bebas dari polusi, dan kendaraan-kendaraan yang polusinya terlalu kotor akan dilakukan tindakan oleh Dinas Perhubungan. Bisa dia ditilang, bisa dia tidak boleh beroperasi, bisa diharuskan melakukan perawatan berkala. Baik, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam dari polutan. Yang pertama adalah CO. CO adalah kepanjangan dari karbon monoksida. Karbon monoksida adalah hasil polutan akibat adanya pembakaran yang tidak sempurna sehingga menghasilkan kadar karbon yang tinggi. Perlu diketahui, pembakaran itu rumusnya adalah C5H5OH plus O2 yang akan menghasilkan H2O plus O2. Jadi pembakaran yang sempurna itu pasti akan menghasilkan O2. Apabila kadar CO-nya tinggi, artinya terdapat kondisi pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian polutan yang kedua adalah kadar HC. Kadar HC menunjukkan adanya partikel bahan bakar yang tidak habis terbakar. Bisa diakibatkan karena yang pertama, penginjeksian bahan bakar yang terlalu kaya sehingga bahan bakar tidak habis terbakar. Selain penginjeksian bahan bakar yang terlalu banyak, bisa diakibatkan juga karena pengapian yang kurang besar. Akibatnya pada gas analyzer pasti akan menunjukkan nilai HC dan ppm itu lebih tinggi daripada 0. Kemudian polusi yang ketiga adalah CO2. CO2 merupakan hasil dari pembakaran juga. Apabila kondisi oksigennya kurang, maka CO2 yang dihasilkan juga akan menjadi lebih tinggi. Yang keempat adalah O2. O2 akan tinggi dan rendah sangat dipengaruhi dengan kondisi filter udara. Apabila filter udara dia bersih atau lancar, maka kadar O2-nya akan normal sesuai dengan standar Euro yang ditetapkan. Apabila kondisi filter udara kotor, maka kadar oksigennya yang diukur dari gas buang akan menjadi lebih sedikit. Kemudian ada kadar NOx. Kadar NOx di sini menunjukkan
adanya partikel lain yang terbakar, misalkan oli ikut terbakar akan mengakibatkan nilai NOx-nya tinggi. Kemudian di layar monitor dari gas analyzer nanti akan ada simbol lambda. Simbol lambda dia akan menunjukkan nilai maksimal adalah 1. Nilai lambda menunjukkan jumlah kadar campuran atau air fuel ratio yang ada pada pembakaran. Apabila nilai lambda kurang dari 1, maka pembakarannya disebut rich atau kaya. Apabila nilai lambdanya lebih dari 1, maka hasil pembakaran itu adalah lean atau miskin. Dari kedua pembacaan lambda tersebut menunjukkan berapa jumlah AFR-nya. Jadi apabila kita bisa menggunakan gas analisir dengan sebaik-baiknya, kita bisa tahu nilai polutan yang terkandung di kendaraan bermotor. Ya, apabila kalian tertarik, bisa untuk melanjutkan setelah SMK itu mendaftar pekerjaan di Dinas Perhubungan, karena di Dinas Perhubungan ada spesialisasi operator gas analisir di tiap Dinas Perhubungan di setiap kota. Jadi peluangnya banyak sekali untuk lulusan TKR bisa bekerja di Dinas Perhubungan. Selain bisa bekerja di Dinas Perhubungan, dengan penerapan penggunaan gas analisir, kita bisa memperkaya pengetahuan dan budaya kerja kita terhadap SOP di perusahaan-perusahaan otomotif yang bergerak di bidang perawatan, biasanya di main dealer. Di main dealer, salah satu hasil dari tune up nanti akan disertakan hasil uji emisi. Jadi di TKR, di SMK penerbangan ini kita mempunyai banyak alat yang canggih. Alat-alat tersebut kita berusaha menyiapkan untuk mengikuti standar dari industri. Standar industri membutuhkan alat yang canggih, budaya kerja yang baik, SOP yang runtut, kemudian sikap kerja, dan bisa meningkatkan skill kita semua menjadi calon-calon teknisi dan montir terbaik di Indonesia. Dengan alat-alat yang canggih, kita sambut tantangan revolusi industri 4.0 di tahun ini. Kemudian kita bisa menjadi kualitas sumber daya manusia yang unggul, tanggap, tanggon, dan terengginas sesuai dengan visi misi dari SMK Penerbangan. Mari masuk ke TKR SMK Penerbangan. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang gas analisir. Apabila ada pertanyaan, silahkan DM ke IG saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.